Warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, kita akan melaksanakan kuliah sebagaimana saya sampaikan di pengumuman bahwa perkuliahan untuk PMI setelah UTS ini ketentuannya adalah saya memberikan materi kepada Anda 2 atau 1 hari sebelum kuliah. Setelah itu proses tatap muka ini hanya dilakukan untuk diskusi. Jadi di samping untuk memperjelas pemahaman Anda, juga untuk menambah nilai, karena diskusi akan saya beri bobot atau poin penilaian. Oke, untuk selanjutnya saya persilakan kepada yang akan menyampaikan pertanyaan, dan juga saya persilakan kepada mahasiswa yang lain untuk memberikan tanggapan atau menjawab pertanyaan dari mahasiswa itu. Tentunya yang memberikan tanggapan akan saya beri penilaian yang lebih baik. Mekanismenya boleh menggunakan chat atau juga bisa Anda menyampaikan secara langsung menggunakan mikrofon. Oke, saya persilakan. Jadi yang bertanya akan mendapatkan poin. Nanti kalau tidak ada yang menjawab, saya akan yang merespon. Silakan bisa di chatting. Assalamualaikum Pak, mau bertanya. Ya, namanya? Perkenalkan, nama saya Dimas Syafalevi, NIM 154. Ya, silakan Mas Dimas. Mau bertanya terkait link YouTube yang Bapak share, itu terkait kajian pustaka. Nah, di sini kajian pustaka kan tujuannya untuk memberi informasi kepada pembaca supaya lebih paham terkait jurnal yang pengarang itu tulis. Nah, di sini mau bertanya, ketika dalam kajian pustaka tersebut informasi tersebut tidak meyakinkan atau tidak memberi informasi yang sebenarnya, intinya kurang tepat. Nah, itu apakah penyebabnya, Pak? Dan apa solusinya nanti ke depannya?
Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Dimas. Jadi tolong dimatikan ya yang lain anunya. Pustaka adalah referensi utama dalam penelitian. Nah, dalam penulisan pustaka tentunya kita harus mengacu ya. Jadi di pustaka sebagai referensi ini macam-macam ya. Dia ada jurnal, dia ada laporan, dia ada buku. Termasuk juga mungkin di yang lainnya ada juga dia yang berbentuk artikel ya, artikel riset, ada artikel riset. Nah, masing-masing ini dia mempunyai kaitan sebagai referensi dari artikel ilmiah. Ya, semakin tinggi kadar ilmiahnya, maka dia semakin bagus, semakin baik digunakan sebagai referensi. Nah, yang saya tanda ini bisa dikatakan sebagai referensi yang mempunyai kadar ilmiah yang tinggi. Kenapa demikian, Pak? Karena dia telah melalui proses review. Jadi untuk masuk ke jurnal ini dia melalui proses penilaian. Jadi di sini ada review. Ya, dia review. Karena melalui proses review, ya, jadi referensi ini menjadi kuat. Ya. Menjadi kuat, ilmiah, dan mempunyai tingkat kebenaran. Tapi kalau artikel yang lain, misalnya saya contohkan di sini ada blog. Kita tahu blog ya, blog itu kan ya orang menulis, ya dia ini individu menulis. Dia tidak melalui proses ini, tidak ada ini. Ini nggak ada. Ya, ini nggak ada. Karena tidak ada, maka kadar kebenaran dari blog terus referensi-referensi yang lain itu rendah. Ya. Karena rendah, ya dia bisa jadi tidak memenuhi asumsi yang tadi saya sampaikan, tidak bisa memenuhi ini. Ya, tingkat kebenarannya juga dipertanggungjawabkan. Jadi kalau Anda membaca ini, maka kemungkinan akan tidak memenuhi syarat ini. Kenapa? Karena dia tidak direview. Nah, siapa yang mereview? Yang mereview itu adalah
pakar, ya. Jadi yang mereview ini pakar, ahli di bidang tertentu. Gitu. Jadi dapat dinilai bahwa yang saya sampaikan di atas ini mempunyai kadar ilmiah tinggi dan tingkat kebenaran yang tinggi. Gitu Mas ya. Jadi blog, terus bagaimana skripsi? Nah, skripsi itu kita kan latihan. Ya, skripsi itu kita latihan. Jadi skripsi itu di sini. Ya, ada review, ada dosen pembimbing, ada. Tapi tidak ada yang ini. Ya, yang pakar ini tidak ada. Yang ini tidak ada. Ya. Jadi direview di sini. Sehingga terus siapa yang melakukan? Yang melakukan mahasiswa. Mahasiswa yang sedang belajar meneliti. Beda dengan peneliti yang di sini. Nah, itulah mengapa skripsi itu boleh diaju, tetapi jangan banyak-banyak. Gitu. Ya, Mas Dimas. Lalu Siti Nurdianti, saya mau tanya Pak, yang di fungsi kajian pustaka adalah mengenalkan pendekatan-pendekatan yang belum diketahui. Pendekatan yang seperti apa? Jadi begini, kalau Anda melakukan penelitian, tentang misalnya supply chains. Masalahnya apa? Ada masalah dengan pasar. Salah di market failure. Karena ada masalah ini, maka saya mencoba mengidentifikasi supply chain apa? Supply chain misalnya garam. Nah, karena supply chain garam, maka kita perlu mempelajari ini, perlu mempelajari supply chain itu apa. Nah, ini kan pendekatan. Ya. Terus market failure itu apa? Sehingga kita bisa sampai kepada keputusan bahwa permasalahan yang dihadapi di garam itu apa. Jadi pendekatan yang diketahui itu tergantung kepada aspek atau apa yang sedang kita pelajari. Ya.
Terus dari Faridatul Jannah, sumber-sumber pustaka. Oke, yang dimaksud sumber pustaka itu, Mbak Faridatul, adalah di mana kita bisa mendapatkan referensi. Bisa dari buku, bisa dari jurnal, dan lain seterusnya. Kalau BPS itu adalah Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik itu adalah BPS itu institusi, ya, BPS institusi yang provide data. Dia menyediakan data sama dengan WHO, FAO, World Bank. Nah, ini dia menyediakan data. Ada buku, ada proceeding, ada buku statistik, ya. Jadi itu masuk di sana. Apa perbedaan latar belakang dan kajian pustaka? Oke. Ya, sekarang kita melihat latar belakang dulu. Ini ada latar belakang, terus ada daftar pustaka. Latar belakang ini menggambarkan tentang kondisi di lapangan. Ya. Masalahnya apa? Ya. Terus penting enggak? Misalnya apa? Misalnya sekarang ini pada saat PSBB ya, PSBB itu ada ketersediaan pangan pada masa PSBB. Nah, ini masalahnya. Nah, ini penting, iya penting karena semua masyarakat harus tercukupi kebutuhan pangannya. Nah, ini ke sini. Ini latar belakang. Anda bisa melihat latar belakang ini berasal dari mana? Latar belakang ini berasal dari kondisi empiris di lapangan. Kondisi yang ada di lapangan. Nah, setelah itu kita perlu membaca pustaka yang relevan. Ya, kita baca pustaka yang relevan. Misalnya apa? Kita membaca tentang food security, ketahanan pangan. Terus kita juga bisa membaca tentang swasembada. Juga kita membaca, oh ini kalau kondisi PSBB itu demand-nya, permintaannya itu meningkat. Ya. Sehingga karena permintaan meningkat, maka harga bagaimana? Harga juga meningkat. Ini Anda peroleh dari mana? Dari daftar pustaka. Nah, dua hal inilah yang akan menjadi dasar Anda melakukan penelitian. Ya, ini ditemukan. Ini ditemukan. Ini. Nah, Anda melakukan riset di sini. Kan riset. Nah, itu ya. Jadi begitu. Terus Fani, Etana, kenapa aspek dalam penelitian tidak dibahas secara berimbang? Bagaimana suatu hal sudah bisa dikatakan relevan? Oke.
Sekarang saya tanya ke Fani. Fani, kamu kalau baju sukanya baju warna apa? Fani mendengarkan nggak? Ya, jadi kalau kita menyusun suatu pustaka, itu ada proporsinya. Ada yang segini, ada yang lebih besar, lebih banyak, ada yang lebih sedikit lagi. Misalnya kita orang agribis mempelajari tentang tata niaga padi. Nah, kalau kita mempelajari tata niaga padi, maka yang paling banyak di sini ini ya ini padi. Sorry, yang salah. Yang banyak di sini ya tata niaga. Padinya sedikit saja kita jelaskan paling akhir. Kenapa? Karena memang yang kita pelajari adalah masalah tata niaga. Fokusnya di tata niaga, tapi komoditinya padi. Bukan dibalik. Kita berbicara banyak tentang padi, tapi tata niaganya kurang. Ya, oke. Nurwinda, apa saja kriteria yang harus kita perhatikan saat kita menggunakan referensi dari internet atau web agar sumber yang kita gunakan jelas dan terpercaya? Oke, referensi dari web dan internet. Anda yang pertama yang dilihat itu kelengkapannya. Ya. Jadi ada judul, ada penerbit, ada penulis dulu, ada penerbit, ya. Dan ini orangnya qualified. Lalu penerbitnya siapa? Kenal apa tidak? Penulisnya siapa? Ya. Sehingga kalau itu ada, dan sekalipun dia ada di internet atau web, itu bisa kita pakai. Tapi kalau misalnya ada blog atau ada referensi online, tapi dia tidak ada judul, ya jangan dipakai. Kan masih banyak referensi yang relevan. Ya. Oke. Terus sumber pustaka tidak mencantumkan tahun, ya tidak ada. Jadi nanti pada saat Anda akan menulis skripsi, artikel ilmiah, seperti yang saya minta, Anda sebisa mungkin menggunakan manajemen reference. Yang saya pakai Mendeley. Kita bisa ya. Kalau menggunakan Mendeley atau yang lain, EndNote dan sebagainya, Anda cukup memasukkan referensi ini, ada edit file gitu ya, cukup dimasukkan. Nanti aturannya sudah ditentukan di sini. Nah, ini ada citation style, ada macam-macam, ada apa dan lain sebagainya.
Anda tinggal pilih. Nah, nanti model ini yang akan ada di sini. Ini. Nah, ini detailnya sudah ada. Dia bentuknya jurnal, buku, atau yang lainnya. Kelihatan. Ya. Nah, yang Riana mengapa harus menggunakan apa? Jadi saya ulangi lagi, banyak citation style ya, ada apa dan sebagainya. Di kampus kita, program studi agribisnis menggunakan apa? Hanya kita harus mengikuti itu. Yang lain ya boleh menggunakan apa, tempat lain menggunakan manajemen reference yang lain ya tidak apa-apa, tidak masalah. Ya. Terus ya tadi yang saya sampaikan. Jadi ini adalah namanya gaya selingkung. Jadi masing-masing institusi itu menetapkan aturan main dalam penulisan. Jadi tidak sama setiap lembaga dan tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Halo, Anda bisa mendengar suara saya kan? Oke, ya mungkin nanti ini saya kirim kayak kemarin di YouTube, jadi Anda bisa mendengarkan kalau yang sekarang agak bermasalah ya. Terus tab berangkuman harus ada. Bentar, saya ke atas dulu. Ya, tadi yang saya sampaikan di awal bahwa tinjauan pustaka itu merupakan bagaimana kita melihat, bagaimana kita memperhatikan referensi, kondisi, dan menggabungkan itu. Sehingga tinjauan pustaka itu mutlak. Suatu penulisan ilmiah itu harus dilandasi oleh tinjauan pustaka. Yang isi dari salah satu tinjauan pustaka itu adalah teori. Jadi kalau kita membuat tinjauan pustaka, saya selalu mengatakan bahwa bagian awal itu harus teori. Kita harus mempunyai pijakan di dalam melakukan suatu penelitian. Ya. Terus, ya namanya jurnal pasti ada volume dan nomor. Ya, kalau di sini ini jurnal, kita melihat selalu ada tahun, volume, isu ini nomor, halaman. Nah, ini harus terisi semua. Kalau buku seperti apa? Jadi masing-masing ada aturan mainnya. Dari David Padang, masing-masing jurnal mempunyai perbedaan, kadang tahunnya beda, ada nomor volume dan sebagainya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, tidak apa-apa karena masing-masing jurnal memiliki gaya. Yang salah itu kalau kita tidak mengikuti gaya yang ditetapkan oleh jurnal tersebut. Itu ya. Oke. Nah, ini betul. Jadi di Mendeley kita juga harus menuliskan, kadang ada yang tidak masuk secara otomatis, maka kita tuliskan. Tapi sebagian besar di Mendeley itu semua sudah masuk. Jadi ada
ada kalanya harus diedit, ada kalanya tidak. Misalnya begini, judul. Nah ini judulnya kan besar kan, padahal kalau di apa itu tidak. Nah ini yang harus Anda sesuaikan. Jadi di dalam ini harus disesuaikan, diikuti panduan yang ada di masing-masing citation style. Gitu ya. Oke. Terus dari Yulianti, kalau data dalam BPS ya disampaikan. Jadi kan di dalam data di BPS itu misalnya dia dalam bentuk tabel. Nah, dia nulis dalam bentuk tabel begitu ya. Tabel sekian. Terus ada tabelnya. Pasti di bawah ini harus ada sumber. Ini yang sumbernya adalah BPS tahun berapa. Ini yang citasi dari data yang berbentuk tabel. Jadi data itu boleh bentuk angka, bentuk informasi, dan semua yang kita rujuk dari orang lain harus kita cantumkan sumbernya. Nah ini, aplikasi dalam pustaka tadi yang saya sampaikan, Mendeley tadi ya yang saya contohkan, salah satunya aplikasi manajemen reference itu Mendeley, tapi ada yang lain juga. Nah, nanti kalau Anda bisa mendownload Mendeley ini akan sangat membantu bagi kita pada saat kita akan membuat rangkuman. Jadi ini mudah. Jadi karena kamu mempunyai banyak referensi, maka dengan Mendeley kita bisa merangkum dengan mudah dan bisa dengan mudah untuk mendapatkannya kembali. Ya. Lalu di dalam blog ada yang mengutip dari ahli. Apa blog tersebut dikategorikan sumber yang valid? Tidak. Anda cari tulisan aslinya dari ahli itu. Jadi ahli itu tarik tulisan aslinya. Sekarang ada internet, mudah sekali kita mendapatkan melacak suatu reference. Ya. Jadi pada blog boleh, tapi nanti pada saat blog itu akan dijadikan sebagai sumber kutipan, maka Anda bisa mencari dari sumber asli. Ya. Terus jadi ada dua. Yang pertama namanya kutipan. Jadi kalau kita nulis katakanlah bab 1, bab 2, di situ kita mereview menggunakan kalimat orang lain, maka kita tulis namanya orang tersebut, kita tulis nama orang tersebut. Ya. Jadi misalnya
Halo, halo. Ya, suara saya dengar? Halo, Assalamualaikum. Ya, suara saya dengar, Mas. Halo, Pak. Dengar, Pak. Oke, ini saya enggak bisa nulis kayaknya sinyalnya ini ya. Oke, jadi tadi pertanyaan yang terakhir, kalau kita menulis tabelnya tetap ada di sini, tapi nanti di dalam daftar pustaka tetap ditulis sumbernya. Jadi setiap kutipan itu ada dua, di kutipannya ditulis, lalu di daftar pustaka ada, gitu ya. Oke. Blog itu kadang ya ini sudah ada, ini jawabannya sudah saya jelaskan ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak nanti jam 4 kalau nggak salah saya setting ada tugas, silakan dikerjakan seperti biasa, petunjuknya juga sudah ada, dan nanti kalau Anda sudah selesai segera aja dikirim, karena nanti yang prosentase plagiasinya di atas 30% otomatis akan saya tutup. Dan saya tidak akan lagi memberikan kesempatan kepada Anda apabila ada yang terlambat. Oke, begitu ya. Jadi mungkin saya cukupkan di sini. Terima kasih banyak dan selamat istirahat. Saya Iris, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.